Ya, baik, kita mulai lagi untuk tutorial CRUD lanjutan. Jadi kita akan melanjutkan bagaimana merelasikan dua tabel di dalam database. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, kita download dulu materi webnya. Bisa Anda download di website saya di zaki.info. Ya, ini tampilan website saya. Sudah saya posting untuk modul PHP CRUD lanjutan di postingan pertama yang paling terbaru. Kita download dulu. Mau baca lagi di sini, read more ya. Nah, di sini ketika sudah klik read more, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk download modulnya bisa download di sini, kita klik, maka akan masuk di dalam Google Drive. Ya, maka akan tampil seperti ini. Kita klik download untuk mengunduh file materi ini sepertinya. Kita simpan bekas, kita klik OK, dan kita klik save. Nah, dari sini kita buka lewat PDF. Kita buka dulu di download CRUD. Nah, seperti ini tampilan modulnya. Baik, sebelum kita mencoba, pastikan bahwa SAM atau web server kita aktifkan dulu. Kita klik SAM control panel, kita start Apache dan start MySQL. Oke, kalau sudah berwarna hijau dengan portnya sudah masuk, berarti posisi web server dan database sudah aktif. Oke, kita langsung saja ke modul yang pertama di sini. Jadi CRUD PHP dan MySQL lanjutan, manipulasi dua tabel database. Nah, karena kita menggunakan dua tabel untuk memanipulasi CRUD ini, yang pertama edit tabel pegawai, fieldnya agama menjadi seperti ini. Jadi agamanya yang tadinya varchar menjadi integer. Oke, kita buka PHP admin, kita close saja. Di sini kita ketikkan localhost/php-myadmin. Nah, kita pilih database-nya yang dulu, itu adalah CRUD ya. Kita klik CRUD, di sini ada pegawai. Nah, kita klik structure. Di sini agama masih varchar 20, sedangkan di dalam modul kita harus mengganti menjadi integer 11. Kita coba ganti, kita change di sini, kita rubah field agama dengan tipe integer, length atau value-nya adalah 11. Kita save. Nah, maka di sini agama integer 11. Kita lihat di modul sudah sesuai. Agama, field agama tipenya integer 11. Keterangannya di sini, field agama tipe diubah menjadi integer dengan value-nya 11. Nah, kalau kita browse, kalau kita lihat kemarin, agama posisinya varchar, jadi sebelumnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Ini defaultnya menjadi 0. Kenapa? Karena kita sudah merubah menjadi tipenya adalah integer, jadi dalam bentuk angka. Jadi di sini defaultnya 0. Oke, kita lanjutkan di modul
di poin yang kedua yaitu adalah buat tabel baru dengan nama agama. Kita buat sebuah tabel baru dengan nama agama yang isinya ada dua field, yaitu ID agama dan field agama. ID agama tipenya integer, value-nya 11. Terus yang kedua field agama dengan tipe varchar, value-nya 30. Oke, kita buat, kita klik new di sini. Tabel name-nya adalah agama. Name-nya yang pertama adalah ID agama, tipenya integer, value-nya adalah 11. Terus untuk indeksnya di sini primary. Oke, primary ya. Go. Terus AI-nya auto increment-nya kita centang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kembali lagi seperti di tutorial sebelumnya. Jadi ketika kita menambah data, ID agama tidak perlu dicantumkan karena dia akan otomatis menambah satu dan seterusnya. Terus field yang kedua adalah agama dengan tipenya varchar, value-nya adalah 30. Kita masuk di sini, kita ketikkan name field-nya adalah agama, tipenya adalah varchar, value-nya adalah 30. Nah, kalau sudah selesai kita klik save. Nah, di sini jadi kita sudah membuat tabel ID agama dan field agama. Oke, poin kedua sudah selesai. Masih di dalam database, di dalam poin yang ketiga yaitu adalah mengisi tabel agama tersebut menjadi seperti di bawah ini. Jadi ID agama 1, agamanya Islam, ID agama 2 Kristen, dan seterusnya sampai dengan 6. ID agamanya adalah Konghucu. Oke, untuk mengisi tabel di dalam PHP MyAdmin, kita masuk ke PHP MyAdmin, posisi di tabel agama ya. Kita insert di sini. Nah, insert di sini ID agama kembali lagi kita tidak perlu memasukkan. Kita langsung masuk ke agamanya. Yang pertama adalah Islam. Terus record yang kedua atau baris yang kedua adalah Kristen. Kalau sudah kita klik go. Nah, di sini to row inserted, dua baris sudah dimasukkan. Kalau mau lihat kita klik browse. Nah, di sini sudah masuk Islam dan Kristen. Oke, kita tambahkan kembali menggunakan insert. Di sini tadi Kristen, Katolik, dan Hindu. Kita isi Katolik dan Hindu. Kita go, sudah masuk. Terus insert lagi Buddha dan Konghucu. Kita isi agamanya Buddha dan Konghucu. Kita klik go. Sudah, di sini ada inserted row ID 6, berarti sudah memasukkan row atau baris dengan ID-nya sama dengan 6. Kita klik browse, maka akan muncul seperti ini. Kita samakan 6 ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sudah masuk. Oke, di poin yang keempat, karena kita manipulasi dua tabel, jadi ada sedikit perubahan di dalam beberapa sintak PHP. Yang pertama adalah view.php untuk menampilkan. Oke, sebelum kita tampilkan, kita coba untuk buka tab baru dan ketikkan alamat script root-nya. Kita ketikkan localhost /root ya. Kembali lagi kita masih menggunakan folder dan script yang masih sama di sebelumnya. Kita enter, kita masuk ke view.
Jadi ini tampilannya. Nah, kembali ke poin yang keempat, ubah file view.php seperti di bawah ini. Kembali lagi kita masukkan yang di garis tebal di sini. Jadi agama kita coba untuk rubah sintaknya. Ini kita coba untuk blok yang bergaris tebal di sini, kita klik kanan copy. Jadi di antara well ya, kita masuk ke script, dc sum htdoc root, kita masuk ke view edit with notepad plus di sini. Jadi di antara ini kita enter, kita coba untuk paste. Terus sintaks selanjutnya adalah di ini, di agama ada perubahan. Kalau sebelumnya variabel A menjadi variabel AG, kita klik kanan, kita copy. Di sini agamanya yang tadinya A menjadi, kita paste jadi AG. Pertanyaannya kenapa menjadi AG? Ini sekalian saya jelaskan. Jadi sebelumnya kalau A itu berarti kan mengasumsikan bahwa kita menselect atau mengambil data dari tabel pegawai. Nah, sedangkan kita sudah masuk ke dalam manipulasi dua tabel, berarti kita menggunakan string AG, di mana string AG ini adalah fetch array, mengambil data dalam bentuk array. Di dalam query MySQL-nya adalah select bintang from agama where id agama sama dengan variabel A agama. Jadi menyeleksi atau mengambil semua feed, semua data dari tabel agama yang barusan kita buat, di mana id agama di dalam tabel agama di sini ya, id agama di dalam tabel agama itu sama dengan variabel A agama. Variabel A mengacu pada variabel A di sini mengacu pada pegawai, berarti menyamakan id agama di dalam tabel agama dengan agama di dalam tabel pegawai. Jadi kalau kita lihat di dalam database-nya di pegawai di sini, agama di sini. Jadi agama ini sama dengan id agama di dalam tabel agama. Oke, kita coba simpan, terus kita jalankan, kita refresh. Nah, di sini agama jadi kosong. Kenapa kosong? Karena di dalam field agama, di dalam record agama di dalam tabel pegawai itu isinya adalah 0. Sedangkan di dalam tabel agama itu tidak ada id agamanya, tidak ada 0. Makanya di sini tampilnya adalah kosong. Nah, bagaimana untuk menampilkan ini? Coba kita rubah di tabel pegawai di sini. Kita edit agamanya di sini, kita coba ganti 2. Kita klik go, ada id agamanya jadi 2. Nah, di dalam eksekusinya kita coba untuk refresh. Nah, dia akan otomatis menyeleksi tabel agama yang mempunyai id 2. Kalau kita lihat di dalam tabel agama, id 2 adalah Kristen, maka tampilnya di sini adalah Kristen. Itu untuk view. Jadi sampai sini kita sudah melihat bagaimana dua tabel antara tabel pegawai dan tabel agama itu berelasi atau berhubungan. Maka dia akan tahu. Padahal ketika kita lihat di dalam pegawai itu dia munculnya hanya ID, bukan isi ya, bukan isi. Jadi hanya ID yang
yang dihubungkan dengan tabel agama, yaitu ID agama. Ini untuk view. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu ubah file tambah. Nah, ini nanti kita akan melihat bagaimana ketika kita merelasikan dua tabel yang berbeda yang saling terhubung itu akan meringkas sintak. Nah, kita akan merubah beberapa sintak yang berwarna merah di sini ya. Kita buka file tambah.php, kita masukkan notepad++, kita open, kita buka tambah.php. Nah, di dalam modul di sini kita coba untuk copy yang berwarna merah, include-nya dimasukkan. Kita coba terapkan dulu, baru nanti saya jelaskan. Kita terapkan di dalam PHP di sini, pembukaan PHP kita enter, kita paste include koneksi.php. Kembali lagi, gunanya koneksi apa? Koneksi adalah untuk menghubungkan web server dengan database. Koneksi database MySQL dalam hal ini. Terus di dalam modul di sini yang bergaris merah adalah, nah ini setelah select agama, kita coba yang berwarna merah kita untuk copy sampai sini ya. Kita klik kanan, kita copy. Dimana mengkopikannya, kita coba lihat scriptnya. Di dalam setelah select agama, select name sama dengan agama. Kita lihat select name sama dengan agama di sini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, sampai kemana kita lihat di modulnya, sampai dengan tutup select. Berarti dari sini sampai tutup select di sini. Ini berarti kita delete, kita paste. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita simpan, terus kita jalankan. Kita refresh dulu ya. Setelah kita refresh, kita klik tambah data. Tadi kita perubahannya di dalam agama. Nah, pertanyaannya apakah sama? Sama. Perbedaannya di mana? Kita lihat coba scriptnya. Yang pertama, koneksi. Kenapa kita butuh koneksi? Karena kita akan mengambil data dari tabel agama di sini. Jadi kita buat variabel baru namanya variabel query, di mana variabel query itu isinya adalah MySQL query yang mengambil select bintang from agama, mengambil data dari tabel agama semua ya. Bintang itu mengasumsikan all atau semua. Baru kita looping dengan menggunakan while. While variabel A sama dengan fetch array, jadi kita mengambil data dalam bentuk array yang isi dari variabel query, variabel di atasnya. Variabel query itu adalah menyeleksi semua data dari tabel agama. Jadi kalau diasumsikan ini akan mengambil data di dalam tabel agama, jadi semuanya tanpa terkecuali, karena tidak ada kondisi where. Jadi akan muncul 6 data. Nah, semua kita coba rubah agar tahu perbedaannya. Di sini Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu sesuai data. Kita coba untuk Kristen, kita tambah Kristen Protestan. Kita edit di dalam tabel agama. Di sini adalah Kristen Protestan. Kita klik go. Nah, dia akan sudah terupdate menjadi Kristen Protestan. Bagaimana tampilannya? Kita masuk ke sintak, ke eksekusi, kita refresh, kirim ulang, terus agama kita klik, maka sudah muncul Kristen Protestan. Ini yang saya bilang, ketika kita menggunakan dua tabel atau lebih yang sangat dinamis, maka di dalam sebuah sistem itu biasanya ada
tabel master dan tabel transaksi. Nah, ini yang saya maksud adalah tabel master untuk tabel agama, sedangkan tabel transaksi adalah tabel pegawai. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan, langsung isi saja. Kalau kita lihat di sintak, setelah ini kita langsung ubah edit, berarti tanpa perlu mengubah sintak insert. Kalau kita coba buka sintak insertnya, di sini kita tidak perlu merubah apapun karena di dalam agama terutama ya, variabel AGM ini dia langsung menginsert ke pegawai dengan variabel AGM. Nah, isinya apa? Kita lihat di tambah data, yaitu option value di sini. Jadi value-nya itu adalah ID agama. Jadi nanti yang dimasukkan adalah field agamanya, itu adalah ID agama di dalam tabel pegawai. Jadi nanti angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, bukan nama agamanya. Tetapi yang tampil di sini, kalau di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan, adalah namanya, isinya adalah agama. Oke, langsung saja kita coba untuk tes. Umpama di sini namanya Abdillah, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Pekalongan, nomor telepon 12345, seumpama agamanya seumpama Islam ya. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul data berhasil disimpan notifikasi ya. Kita klik kembali ke view, maka akan muncul Abdillah, nama Abdillah, jenis kelamin laki-laki, alamat Pekalongan, nomor telepon 1234556, agamanya Islam. Nah, dari sini sudah jelas bahwa kita hanya mengubah sintak tambah. Kalau di dalam modul di sini hanya mengambil sintak include koneksi dan query untuk mengambil data dari tabel agama. Ini contoh sederhananya agama. Kalau kita mengambil seumpama data provinsi, itu kan lumayan banyak, atau data kabupaten itu kan banyak. Kalau kita mengacu ke tutorial sebelumnya, jadi akan menginsert satu-satu. Coba kita lihat tutorial sebelumnya. Nah, di sini jadi agamanya kita ambil satu-satu, masukkan satu. Beda dengan di sini, kita hanya mengambil script sederhana ini tapi mengambil semua data. Ini fungsi untuk relasi dua tabel di dalam PHP dan MySQL. Oke, sampai sini kita sudah bisa view dan insert, create dan read. Nah, selanjutnya adalah update, mengubah file edit.php menjadi seperti ini. Nah, di sini kita hanya memasukkan yang berwarna merah saja. Kita coba copy, kita buka file edit, kita open ya, edit.php. Kita masukkan di antara setelah select name agama sampai echo select ya. Kita buka scriptnya, select agama di sini sampai dengan echo sini. Berarti yang kita rubah adalah dari sini sampai sini. Nah, ini data kalau kita manual. Kalau kita menggunakan sudah dalam manipulasi tabel atau relasi tabel, kita hanya masukkan sintak yang sedikit. Kita coba untuk paste. Nah, kita hanya memerlukan sintak ini saja, sederhana sekali, lebih ringkas di dalam penulisan kode PHP.
Di sini saya jelaskan sekalian, variabel tampil adalah query, MySQL query select bintang from agama, sama seperti yang ditambah di sini ya bersama. Terus kita while, kita looping variabel ag sama dengan MySQL fetch array dari variabel tampil, menampilkan dalam bentuk array dari variabel tampil, yaitu select bintang from agama. Terus kita kondisikan di sini if, nah ini kuncinya, if jika variabel edit mengacu ke yang atas ya, menyeleksi variabel tabel pegawai, tabel pegawai yang dimana isinya adalah agama. Jadi field agama di dalam tabel pegawai itu sama dengan variabel ag. Variabel ag adalah looping dari tabel agama. Ketika agama di dalam tabel pegawai dengan ID agama di dalam tabel agama itu sama, maka option value-nya di sini value-nya variabel ag ID agama selected. Oke, mengacu ke combo box atau drop down, dia akan mengunci yang agama, field agama di dalam tabel pegawai itu sama dengan ID agama di dalam tabel agama. Terus kita tampilkan, yang ditampilkan adalah namanya, yaitu variabel ag, fieldnya adalah agama. Jika tidak, maka tidak ada yang terseleksi di sini perbedaannya, perbedaan ini dengan ini. Kalau ini terseleksi, kalau semua sama, kalau tidak berarti tidak ada yang terseleksi. Pertanyaannya, kalau tidak terseleksi bagaimana? Berarti dia akan mengacu ke combo box yang pertama, kira-kira seperti itu. Nah, kita simpan, coba kita simpan. Terus untuk update, nah karena edit berhubungan dengan update, kita buka update-nya tanpa perlu perubahan, sama seperti insert. Karena di sini kita langsung mengambil dari value dari option di sini. Jadi karena value-nya sudah ID agama, berarti tanpa perlu kita rubah di dalam script update.php. Oke, kita jalankan. Di sini kita refresh dulu. Di sini Islam ya untuk Abdillah, kita coba untuk edit. Nah, di sini defaultnya Islam karena sesuai. Semua kita klik Katolik, kita edit, maka akan muncul notifikasi data berhasil diupdate kembali ke view. Maka dia akan merubah otomatis menjadi Katolik. Kalau kita lihat di dalam database, di dalam tabel pegawai, untuk data Abdillah itu agamanya, field agamanya adalah 3. Jadi sudah jelas ya. Jadi dia otomatis terupdate mengunci dengan menggunakan ID agama parameternya. Nah, coba kita rubah lagi, semua Katolik ini kita klik. Nah, dia akan mengunci di Katolik. Kalau di dalam script edit di sini, dia akan mengunci di sini selected. Kenapa? Karena di dalam ID agama, field agama di dalam tabel pegawai itu sama dengan ID agama di dalam tabel agama. Maka di dalam eksekusinya dia akan selected tadi ya, men-select atau mengambil data yang sesuai dengan tabel agama, makanya dia Katolik. Kalau semua kita ganti lagi Buddha, kita edit, data berhasil diupdate kembali ke view, dia akan menjadi Buddha. Kalau kita edit, dia akan fokusnya di dalam Buddha. Itu kira-kira. Nah, untuk hapus tidak ada karena ini sudah selesai. Jadi untuk hapus itu tidak ada perubahan karena kita hanya menghapus dalam tabel pegawai. Kalau kita hapus di sini, data Abdillah berhasil dihapus kembali ke view, maka akan terhapus. Kalau kita di pegawai kita klik browse, maka akan muncul 1 karena yang barusan kita tambah dan edit sudah kita
Nah, sekian untuk manipulasi dua tabel CRUD di dalam PHP dan MySQL. Jadi untuk pengembangannya silakan Anda bisa mengeksplor lagi kebutuhan sistem yang akan Anda buat. Bagaimana, kapan kita menggunakan tabel master lain atau kapan kita tidak menggunakan tabel master lain. Jadi ada beberapa contohnya, semua jenis kelamin ini tidak perlu menggunakan tabel karena sudah jelas cuma dua. Tapi kalau agama bisa jadi untuk menghemat sintak kita bisa menggunakan tabel, atau tadi contohnya semua kita menggunakan kabupaten, kota, kecamatan dan lain sebagainya, yang dimana tabelnya itu dinamis, kita bisa menggunakan tabel. Itu mungkin CRUD, PHP dan MySQL menggunakan manipulasi dua tabel. Kalau untuk bagaimana kita mengedit tabel agama tanpa harus langsung ke PHP MyAdmin, ya kita buatkan CRUD-nya saja. Secara logika sama, jadi malah mungkin lebih relatif lebih sederhana karena hanya di dalam agama di sini itu hanya punya dua field, yang kita masukkan hanya satu field agama karena di agama sudah atau ingraman. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.